Kilas saham MYRX, PT Hanson Internasional terbuka. Pemirsa, edisi kali ini masih terkait dengan saham-saham yang ada dalam portofolio Asabri. Kita sudah membahas beberapa saham yang bertanda hitam ini. Sekarang kita akan fokus MYRX. Apa PT Hanson Internasional terbuka ini? Berdiri pada 71, awalnya bergerak di bidang tekstil. Saya tidak tahu sejarah lebih dalam perusahaan ini, apakah mungkin terkait dengan perusahaan pendirinya, yaitu Beni Cokro, yang Anda mungkin sekarang juga familiar nama ini. Faktanya, Beni adalah cucu dari pendiri Kerajaan Batik Keris ya di Solo. Nah, apakah awalnya Hanson ini berkaitan dengan usaha itu atau gimana, saya nggak tahu. Kita nggak fokus di hal itu. Oke, sekilas saham, kita fokus ke saham dan kinerjanya saja. IPO 90. Sebenarnya pemain lama di bursa ya. 2013 baru masuk properti katanya, dengan membeli 3.000 hektar lahan. Mohon maaf, saya belum menyajikan yang terakhir. Nah, Anda bisa silahkan dilihat yang di sebelah kanan adalah sejarah pencatatan saham perusahaan dari MYRX ini. Silahkan dilihat. Strukturnya ada seri A, seri B, seri C. Ya. Dengan model seperti apa, saya juga nggak tahu. Kenapa di seri A ada masyarakat, di seri C juga ada masyarakat. Dengan perbedaan itu, biasanya seri-seri ini kan membedakan perlakuan voting ya. Namun kalau Anda pelajari di beberapa seri itu, skemanya, misalnya seri C, masyarakatnya lebih banyak. Seri B, masyarakat juga ada, lebih banyak juga. Ini membingungkan sekali. Biasanya untuk saham-saham berseri ini, misalnya untuk pemerintah, seri A karena votingnya lebih tinggi meskipun pemerintah hanya punya satu lembar saham dengan nilai yang besar gitu loh. Baru seri B untuk masyarakat, seperti itu. Dengan skema ini, entahlah. Kemudian silakan dipelajari aksi korporasi perusahaan ini. Lihat. Yang bertanda merah adalah aksi korporasi dengan meminta modal dari investor, menyetor modal baru, ditukar dengan saham. Yang lain-lain seperti pemecahan, bonus, seperti itu, atau dividen saham, tidak ada unsur pemberian dana dari investor. Nah, bayangkan sebuah perusahaan yang dengan kinerja nanti kita akan pelajari perlu aksi korporasi berturut-turut, bahkan sejak 2017, 2018 ada seperti itu, 2017, 18, 15 ada, 13 ada, 12 ada, 2000 ada, 98 ada, 97 ada, 92 ada. Jadi sebenarnya ini intinya meminta investor setor dana terus. Nah, tentu aksi korporasi itu tidak bisa diputuskan hitam putih bahwa yang banyak aksi korporasi itu buruk atau yang tidak ada aksi korporasi itu baik. Enggak bisa seperti itu. Namun itu harus relevan dong dengan kinerjanya. Kenapa, bagaimana aksi korporasi itu perlu gitu loh. Nah, di situ kita baru bisa melihat karakter manajemen. Kalau seperti ini, sekarang nanti kita buktikan dengan usaha dan lain-lain. Kalau nggak relevan, sebenarnya ini perusahaan apa, nggak jelas gitu. Nah, sekarang bidang usaha MYRX ya. Sekarang Anda udah paham aksi korporasinya, modal sahamnya gimana. Sekarang ini adalah beberapa daftar properti yang dimiliki perusahaan.
Dari pendapatan, saya mau mengungkapkan sedikit ya. Katanya sekarang mereka di bidang properti, katanya udah nggak tekstil lagi. Di pendapatan seperti itu, 1.211 M ya. 2017 berapa, 880 berapa M. Nah sekarang akun oke, dipecah dari penjualan tanah, penjualan rumah tinggal, penjualan ruko, seperti itu. Masih fix ya, tetap ya, korek ya, antara laba rugi utama pendapatan neto itu dengan catatan 26. Oke. Nah, ini yang membuat saya bingung. Ini adalah catatan segmen yang dilaporkan perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sama periodenya. Nah, di sini yang membuat bingung sebenarnya bukan angkanya 1211 itu, bukan. Kalau di kiri kita akan lihat tanah, rumah tinggal, ruko 1211. Yang di kanan juga kayak gitu kan, 1211. Cuman kenapa dipisahkan yang properti sebenarnya 375, yang lain-lain 836. Nah, ini saya bingungnya. Jadi sebenarnya ini yang mana yang benar? Saya berusaha menjawab dengan berusaha mengkulik-kulik angka. Saya juga bingung kenapa dinamakan lain-lain. Apakah ini blessing is disguise? Sehingga kita jadi tahu fakta-fakta lain yang sebenarnya harus dijelaskan. Atau apakah saya salah baca? Barangkali saya salah baca, mohon dikomentari ya pemirsa, di komentar. Oke, next. Kemudian neraca kita langsung aja 12,9 triliun dalam miliar ya. Kemudian liabilitas gitu, ekuitas gitu. Seperti baik. Lagi-lagi harus dilihat dong modal sahamnya. 9,5 triliun saham yang disetor oleh investor. Ya, investornya sebenarnya nggak hanya masyarakat, tapi dari keluarga, dari BNI juga bisa. Intinya untuk membentuk ekuitas seperti itu, modal saham segitu. Jadi masih defisit 1 triliun. Nah, sekarang kita kulik aja lagi. Tahun 2018-2017. Defisitnya segitu. Jadi tahun demi tahun, ya defisit berkurang secara angka. Begitu pula 2019. Seperti ini. Agak berkurang dikit. Terus kemudian ini adalah ikhtisar keuangan, dari sumbernya dari laporan tahunan ya. Ada rugi per 2017-2015 minus 51 miliar. Kenapa? Kemudian kita pelajari arus kasnya. Ini sumber dari Stockbit. Itu adalah beberapa arus kas investasi minus semua, dan jumlahnya terus terang seperti pada 2013 itu relatif besar, 2015 relatif besar, 2017 relatif besar, begitu pula 2018 besar sekali. Nah, apakah mereka sangat ambisius sehingga investasi terus sementara laba ruginya kurang menarik? Dan ini adalah kinerja sahamnya. Jadi saya terus terang bingung mau pelajari usaha ini, suspensinya seperti itu. Nah, ini adalah peringkatan-peringkatan yang saya baca. Kemudian kita jadi bertanya, terlalu banyak peringatan, ekuitas kenapa defisit, aksi korporasi kenapa ugal-ugalan terus-menerus, tidak ada komitmen dividen atau bring back values to public investor. Buat apa seperti itu? Saya kira itu dulu sekilas saham episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya ya. Terima kasih.